Tak mudah menjadi Prabowo Subianto sejak menjadi kepala negara setelah sebelumnya kalah 2 kali dari Jokowi dalam pertarungan pemilihan presiden. Di tahun 2014 dan 2019, Prabowo kerap dianggap berada dalam bayang-bayang pendahulunya itu. Bahkan jauh sebelumnya, sejak mencuat kabar dirinya dipasangkan dengan Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi, Prabowo sudah dicap sebagai figur yang menjadi kepanjangan tangan Jokowi. Singkat kata, pemerintahan Prabowo adalah rezim Jokowi periode ketiga. Pertanyaannya, apakah benar demikian? Sampai saat ini, perdebatan mengenai pengaruh Jokowi dalam pemerintahan Prabowo memang terus bergulir. Sampai-sampai dalam polemik yang mencuat Prabowo dituduh sebagai presiden boneka. Prabowo tentu saja gerah dengan penilaian tersebut. Mantan Danjen Kopassus ini pun buka suara dalam sidang kabinet paripurna beberapa waktu lalu. Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Ya, seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Bahwa kita konsultasi, iya, itu seorang pemimpin yang bijak, yang konsultasi, minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya menghadap beliau nggak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur, nggak bisa. Bisa menghadap Pak Harto, ya menghadap Bung Karno kalau bisa. Loh, minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Wajar bila Prabowo membantah. Sebagai orang yang tumbuh dalam gemblengan militer, jiwa Prabowo tentu akan terusik bila mendapat tuduhan dirinya disetir oleh orang lain. Sebab loyalitasnya hanyalah satu, yakni pada negara, bukan dengan apa dan siapapun. Hubungan antara Prabowo dan Jokowi memang unik. Dari rivalitas sengit, keduanya kini memang cukup akrab. Prabowo pun sempat membela Jokowi dengan menegaskan bahwa Presiden ke-7 itu tidak memiliki ambisi pribadi untuk mengendalikan pemerintahannya. Sebaliknya, Jokowi pun membela Prabowo saat Prabowo disebut sebagai Presiden boneka. Ya, tidak ada. Karena yang saya lihat, kepemimpinan Pak Prabowo ini kepemimpinan yang kuat. Beliau memiliki visi yang kuat, memiliki leadership yang kuat, program-programnya juga jelas, step-step perencanaan diimplementasi juga baik. Ya ada bahwa berkomunikasi beliau dengan mantan presiden, kan juga tidak hanya dengan saya, dengan Ibu Megawati, dengan Pak SBY kan juga berkomunikasi. Pengakuan Jokowi bukanlah isapan jempol. Karakter Prabowo boleh dibilang terlalu kuat untuk didikte. Upaya menjalin hubungan baik dengan para pendahulunya adalah cerminan sikap yang luas, bukan sebagai simbol pion politik rezim sebelumnya. Bahwa Pak Prabowo itu adalah bonekanya Pak Jokowi atau matahari kembar, ini kan sebetulnya dua sisi dari satu mata uang gitu, dari satu isu. Di satu sisi dikasih judul Prabowo boneka Jokowi, di sisi yang lain matahari kembar. Tapi itu kan semua sudah dijelaskan dan sudah dibantah. Saya pribadi ya, tolong ini kasih waktu ya. Dari mana mau mengatakan Pak Prabowo itu bonekanya Pak Jokowi? Pertama begini, beliau itu presiden de facto de jure. Ya. Presiden itu adalah kepala pemerintahan, kepala negara, panglima tertinggi. Undang-undang dasar itu mengatakan demikian. Jadi tidak ada lagi kewenangan di tangan Pak Jokowi, itu nggak ada, semuanya di tangan Pak Prabowo. Yang kedua, Pak Prabowo ini ketua partai, partainya besar. Kemudian partai pendukungnya itu 80% lebih. Kok bisa yang didukung 80% itu diatur sama yang nggak punya partai? Pak Jokowi ini kan nggak punya partai, nggak punya kekuatan di parlemen sama sekali. Yang ketiga,
approval ratingnya Pak Prabowo itu 80%. Oke. Tertinggi di negara-negara maju, negara-negara G20. Jadi beliau itu kalaupun misalnya boneka, bonekanya rakyat, bukan bonekanya Pak Jokowi. Kodari benar, Prabowo bukanlah boneka siapapun, kecuali rakyat Indonesia. Narasi yang menyebut Prabowo adalah boneka Jokowi, tak lebih dari sekedar upaya adu domba dua tokoh bangsa. Men of our time.